Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Yulisman. Saya berasal dari kelompok 1, Angkatan 109, Gelombang 10, Latsar CPNS, Kemdikbudristek tahun 2024. Saat ini saya bertugas di program studi S1 Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang tugas individu agenda 3 mengenai manajemen ASN. Prodi S1 Pendidikan Biologi FKIP-USK memiliki mahasiswa dengan jumlah lebih dari 450-an orang. Selama 3 tahun terakhir, prodi ini meluluskan sekitar 65 orang mahasiswanya per tahun. Sayangnya, tidak semua artikel hasil karya mahasiswa dapat diterbitkan pada jurnal terakreditasi. Oleh sebab itulah, sangat penting untuk meningkatkan kemampuan menulis artikel ilmiah mahasiswa. Berdasarkan hasil diskusi bersama mentor, Ketua Departemen Pendidikan Biologi, Sekretaris Departemen, dan Koordinator Program Studi S1, diperoleh informasi terkait isu yang perlu diselesaikan. Isu-isu tersebut adalah kemampuan menulis artikel ilmiah mahasiswa yang masih terbatas, kemampuan pedagogik mahasiswa yang terbatas, web prodi tidak terupdate dengan rutin, kemampuan kolaborasi mahasiswa dalam himpunan biologi yang terbatas, dan sarana kelas online untuk menunjang kolaborasi yang terbatas. Isu-isu tersebut dianalisis menggunakan kerangka kerja APKL dan USG untuk memperoleh sebuah isu yang perlu segera diselesaikan. Kerangka kerja APKL merujuk pada aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Kerangka kerja APKL berguna untuk menguji kelayakan dan memenuhi syarat dari sebuah isu untuk segera diselesaikan. Selanjutnya, USG merujuk pada urgensi, seriousness, dan growth. USG sendiri merupakan sebuah metode scoring untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Pada tahap ini, masing-masing masalah dinilai tingkat risiko dan dampaknya. Setelah diperoleh jumlah skor, maka dapat ditentukan prioritas masalah. Berikut ini merupakan hasil analisis menggunakan kerangka kerja APKL. Berdasarkan hasil analisis menggunakan kerangka kerja APKL, diperoleh informasi bahwa isu-isu mengenai kemampuan menulis artikel ilmiah yang terbatas, kemampuan pedagogik mahasiswa yang terbatas, dan web prodi tidak terupdate dengan rutin, memenuhi syarat untuk masuk ke proses analisis selanjutnya. Semua isu yang telah memenuhi syarat selanjutnya dimasukkan ke dalam kerangka kerja USG. Adapun hasil analisis menggunakan kerangka kerja USG adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil analisis menggunakan kerangka kerja USG, diperoleh informasi bahwa isu-isu mengenai kemampuan menulis artikel ilmiah yang terbatas memiliki jumlah skor lebih tinggi dibandingkan dengan isu kemampuan pedagogik mahasiswa yang terbatas dan web prodi tidak terupdate dengan rutin, sehingga isu terkait karya ilmiah dijadikan sebagai isu utama. Pada saat ini, sebagian besar hasil artikel mahasiswa dipublikasi pada jurnal ilmiah mahasiswa yang disediakan oleh program studi. Jurnal ilmiah mahasiswa ini belum terakreditasi sehingga tingkat exposure-nya masih rendah. Adapun kondisi ideal yang diinginkan adalah setengah dari artikel yang dihasilkan oleh mahasiswa dapat dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi ataupun jurnal internasional bereputasi. Bagi mahasiswa, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan riset, meningkatkan kesempatan dalam berkarir, dan kesempatan dalam memperoleh beasiswa. Selanjutnya, bagi prodi sendiri, hal ini bertujuan untuk meningkatkan reputasi akademik, akreditasi, dan peringkat institusi, daya tarik bagi calon mahasiswa baru, dan mitra dan inovasi dan pengembangan keilmuan. Jika masalah ini tidak segera diatasi dan biarkan terus berlanjut, maka mahasiswa akan kesulitan menghasilkan karya ilmiah berkualitas dan lulus tepat waktu. Begitu juga dengan peluang karir dan beasiswa akan semakin terbatas.
Dosen akan terbebani dengan bimbingan yang lebih intensif, mengurangi efisiensi bimbingan penelitian. Institusi akan mengalami penurunan reputasi akademik akibat rendahnya jumlah dan kualitas publikasi. Selain itu, dunia akademik akan kekurangan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, isu utama dianalisis menggunakan diagram Fishbone 4M. Berdasarkan gambar, diketahui bahwa permasalahan terkait MEN disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai cara menulis artikel ilmiah dan minimnya motivasi menulis artikel ilmiah. Selanjutnya, permasalahan terkait metode disebabkan belum tersedia panduan yang praktis dan tersedia secara digital. Permasalahan terkait material disebabkan oleh keterbatasan literatur dan minimnya akses terhadap software dan alat bantu. Permasalahan terkait dengan mesin disebabkan oleh kurangnya pelatihan teknologi penulisan dan fasilitas perpustakaan digital yang terbatas. Berdasarkan hasil analisis penyebab masalah, maka solusi yang saya tawarkan adalah: pertama, menyediakan modul penulisan ilmiah secara bertahap, mulai dari dasar hingga tingkat lanjut, serta memberikan tugas praktik untuk meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah mereka. Kedua, memberikan penghargaan atau apresiasi kepada mahasiswa yang berhasil mempublikasikan artikelnya di jurnal terakreditasi dengan cara menanggung biaya penerbitannya. 3. Mengembangkan modul online atau buku panduan elektronik yang dapat diakses mahasiswa kapan saja untuk mendukung proses penulisan. 4. Mengajarkan cara mengakses database jurnal internasional secara gratis dan legal. 5. Mengajarkan cara menggunakan software pengolah referensi melalui video yang diunggah ke YouTube. 6. Mengajarkan cara menggunakan software cek plagiasi. 7. Membantu mahasiswa mengatur prioritas tugas akademik dengan memberikan panduan manajemen waktu yang efektif, khususnya dalam menyelesaikan tugas ilmiah. Demikianlah hasil analisis isu institusi yang terkait dengan tugas individu agenda 3. Apabila ada hal yang ingin Anda didiskusikan, silakan tinggalkan pesan Anda pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.